Kata beliau, tatkala aku mendengar sahabatku memberikan kabar gembira tersebut kepadaku, nah ini diantara apa? Hadius sahabah. Beliau cari apa yang beliau miliki, beliau berikan kepada orang yang membawa kabar gembira tersebut. Itu harus dicontoh. Kita melihat orang yang baru, atau orang yang kita suka, atau orang yang membawa kabar gembira, atau orang yang dengan keberadaannya mungkin kita akan mendapatkan pahala. Sudah, apa yang kamu punya? Ada tasbih di kantong, kasihin. Ada sorban, sudah, kasih sorban. Ada peci yang kamu bawa, misalnya 2, kasih dia. Kamu punya apa saja, misalnya kamu berkendaraan, naik di mobil, cari di mobil, ada barang apa, gitu, dikasihin ke dia. Itu diantara apa? Sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat. Apalagi para sahabat Rasulullah SAW ini, mereka melebihkan orang lain. Walau kana bihim khasasah, Allah sifatkan, walaupun di antara mereka adalah orang yang butuh. Ini seperti Ka'ab bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-muttasil ila al-imam Syekh al-Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ila an qala min hadits Ka'ab فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. Kemudian kisah ini kita teruskan. Sahabat Ka'ab, beliau menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Jadi Ka'ab bin Malik, beliau bercerita bahwa setelah saya mendapatkan taubat dari Allah, Nabi Muhammad memberikan kabar kepada semua sahabat. Jadi kalau ada kabar baik, itu selayaknya diumumkan di khalayak ramai. Tapi kalau ada kabar buruk atau mengenai aib seseorang, maka kalau kita sampaikan kepada orang lain walaupun itu benar, maka kita adalah orang yang turut berdosa. Karena apa? Karena kalau keburukan orang lain, kalau kamu sampaikan kepada saya keburukan orang lain, kalau kamu jujur, maka kamu adalah pengadu domba. Kalau kamu bohong, berarti kamu pemfitnah. Maka di kedua keadaan kamu tetap bersalah. Begitu, paham nggak? Jadi kalau ada aib sahabat kamu sampaikan kepada orang lain. Kalau kamu jujur bahwa dia itu memang benar punya aib, untuk apa kamu sampaikan? Artinya kamu adalah pengadu domba. Tentu dia akan bermusuhan. Tentu orang yang kau sampaikan kepada dia keburukan sahabatmu akan menganggap sahabatnya ini dengan sebelah mata. Jadi kalau kamu jujur, kamu adalah pengadu domba. Kalau kamu bohong, berarti kamu pembawa fitnah. Dan di dalam dua keadaan tersebut, kamu adalah orang yang bersalah. Jadi kalau ada sahabat kamu yang memiliki aib, dan tidak ada manusia yang bersih daripada aib, memiliki kesalahan, maka simpanlah antara kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aib-aib kamu pun akan disimpan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man satara aiba akhi satarallahu yaumul qiyamah. Ma'anal hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menutupi aib sahabatnya di dunia, aib-aibnya akan ditutup oleh Allah pada hari kiamat. Bahkan Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, engkau memiliki kesalahan, orang memiliki lisan. Dan orang memiliki kesalahan, aib, keburukan, kekurangan, dan engkau memiliki lisan untuk mencaci mereka. Jangan pernah lupa bahwa engkau juga memiliki kesalahan, dan orang lain memiliki apa? Memiliki lisan untuk berbicara yang buruk kepadamu. Rasulullah SAW, min hadihi, di antara akhlaknya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kalau temannya ada melakukan kebaikan, Rasulullah SAW kasih tahu kepada orang lain. Maka di sini fa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina. Adzana artinya apa? Mengiklankan, memberikan kabar. Paham tuh? Kepada manusia-manusia semua bahwa Allah telah menerima taubat kami. Jadi itu di antara ciri-ciri Rasulullah. Hina shalla salatul fajr, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat fajar. Jadi kabar baik ini nggak boleh ditunggu-tunggu. Diam-diamin dulu lah, diam-diamin dulu, jangan langsung kasih kabar. Misalnya teman kita, teman kita mendapatkan kabar gembira, langsung kasih tahu supaya dia
bahagia dan tidak menunggu-menunggu. Rasulullah SAW begitu. Ini sholat fajar. Setelah sholat fajar, Rasulullah SAW langsung memberikan kabar gembira tersebut. Fadhahaban nasu yubashshirunana. Begitupun para sahabat Nabi, yang mereka lakukan adalah mereka ketika mendapatkan kabar gembira tentang seseorang cepat begitu. Kalau kita terkadang kalau orang memiliki kesalahan cepat gitu, oh tuh dia tuh salah tuh, oh tuh dia tuh nggak benar. Kalau orang melakukan kebaikan, memang semua manusia punya kelebihan kok, nggak perlu dikasih tahu. Gitu manusia begitu. Fadhahaban nasu yubashshirunana. Maka sebagian sahabat memberikan kabar gembira kepada kami. Perintah Rasul, basyiru wa la tunaffiru. Kata Rasulullah SAW, berilah kabar gembira. Itu diantara hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hadis sahabat ridwanullahi alaihim. Fadhahaba qibala sahibayya mubashshirun. Maka orang-orang datang memberikan kabar gembira kepada kedua sahabat saya juga. Jadi beliau berapa orang? Ka'ab bin Malik 3 orang. Di antaranya wa raqaba ilayya rajulun farasa. Salah seorang di antara mereka dari masjid bergegas begitu datang membawa kudanya. Wa sa'a sa'in min aslama qibali wa ufa 'ala al-jabal fa kana as-sawtu asra'a min al-faras. Salah seorang di antara mereka dari Bani Aslam juga lari sekencangnya, jadi mengambil jalan dari gunung begitu. Jadi dia teriak begitu, ya Ka'ab, dari jauh gitu. Bahkan katanya suara lebih cepat sampainya daripada kuda. Suaranya orang-orang berebut nyari memberikan kabar gembira gitu. Memberikan kabar gembira karena mereka memang sudah lama begitu. Kesian sama temennya, bayangin. Salam nggak ada yang jawab, ngobrol nggak ada yang ngedengerin, nawar harga didiemin, dikacangin, dikacangin. Maka ketika Rasulullah SAW memberikan kabar gembira adanya apa? Adanya taubatnya Allah, maka mereka bergegas untuk memberikan kabar gembira tersebut. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayya fakasawtuhuma iyyahu bi busyrah. Kata beliau, tatkala aku mendengar sahabatku memberikan kabar gembira tersebut kepadaku, ini diantara apa? Hadis sahabat. Beliau cari apa yang beliau miliki, beliau berikan kepada orang yang membawa kabar gembira tersebut. Itu harus dicontoh. Kita melihat orang yang baru, atau orang yang kita suka, atau orang yang membawa kabar gembira, atau orang yang dengan keberadaannya mungkin kita akan mendapatkan pahala. Sudah, apa yang kamu punya? Ada tasbih di kantong, kasihin. Ada sorban, sudah, kasih sorban. Ada peci yang kamu bawa, misalnya 2, kasih dia. Kamu punya apa saja, misalnya kamu berkendaraan, naik di mobil, cari di mobil, ada barang apa, gitu, dikasihin ke dia. Itu diantara apa? Sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabat. Apalagi para sahabat Rasulullah SAW ini, mereka melebihkan orang lain. Walau kana bihim khasasa, Allah sifatkan, walaupun di antara mereka adalah orang yang butuh. Ini seperti Ka'ab bin Malik. Beliau katakan, saya tidak memiliki pakaian kecuali 2 helai ini. Tapi ketika orang ini menyampaikan kabar gembira kepada saya, maka saya langsung bergegas pinjam baju sama orang dalam. 2 baju itu yang milik saya 100%, saya seketika berikan kepada siapa? Saya seketika berikan kepada orang yang membawa kabar gembira tersebut kepada saya. 3 poin yang boleh, yang harus kita contoh dari sahabat. Yang pertama, kalau ada kabar gembira, langsung dikabarkan kepada orang. Kalau ada kabar yang baik, maka boleh diumumkan di depan umum. Misalnya orang ini nilainya bagus, santri ini, kita umumkan di umum. Atau dia ini memiliki sifat yang bagus, tidak apa-apa, dipuji. Kalau kita yakin aman hatinya daripada riya dan ujub dan kibir misalnya. Yang kedua, kalau kita mendengar adanya kabar baik kepada seorang, maka kita kabarkan kepada dia dengan bergegas. Jangan sampai dia nunggu lama, apalagi yang seperti ini. Kalau ada sahabat kita yang terfitnah, dia mendapatkan hukum misalnya, dia harus masuk, dia harus sidang misalnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia musibah ini, lalu dia mengatakan,
bahwa saya ini mendapatkan masalah yang besar, dan kamu sebagai orang yang dekat dengannya, kemudian kamu juga hadir di persidangan bahwa jaksa menentukan bahwa orang tersebut tidak memiliki hukum, maka baik bagi kamu untuk memberikan kabar gembira secepatnya kepada orang tersebut. Dan yang ketiga, orang yang memberikan kabar gembira kepada kamu, orang yang memberitahu kamu nilai kamu besar, orang yang memberitahu kabar kamu bahwa kamu mendapatkan sesuatu, orang tersebut harus kamu berikan mukafaah. Jangan mau kalah sama Abu Lahab. Abu Lahab itu dapat kabar dia punya ponakan baru, yang ngasih kabar dibebasin. Yang ngasih kabar dibebasin. Masa kalah sama Abu Lahab? Jadi kalau misalnya ada teman yang ngasih tahu, malam Rabu ini ada pengajian nih di Habib Ali. Ya sudah, bentar, saya mau ngisiin kuota kamu 25.000, lumayan ya. Gitu. Ngasih kabar gembira. Itu termasuk daripada apa? Sunnah Rasul dan sunnah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayya. Tatkala saya mendengar orang yang datang kepada saya, suaranya memberikan kabar gembira kepada saya, naza'tu lahu thawbayya, saya lepas seketika kedua baju saya, fakasautuhuma iyyahu bibushra, saya kemudian pakaikan sendiri kedua baju dan atau celana, istilahnya dua helai baju tersebut kepada orang tersebut, bibushrahu, pengganti daripada kabar gembira yang dia bawa kepada saya. Wallahi ma amliku ghairahuma yawma idzin, demi Allah saya berani bersumpah bahwa saya tidak memiliki pakaian kecuali kedua pakaian tersebut itu saja. Wasta'adtu thawbaini falabistuhuma, dan saya meminjam dua baju dan saya gunakan baju tersebut. Artinya baju dia minjem demi untuk mengikuti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد. Kata beliau, maka saya seketika pergi untuk menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-tayammum itu bahasa Arab artinya fil lughah al-qasd. Al-qasd itu apa? Tujuan. Tayammamtu, saya ini menuju kepada satu tempat, gitu ya. Beliau mengatakan saya dalam keadaan menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya di jalan, semua orang datang mengucapkan selamat siapa? Wahai sahabat Rasul, wahai Ka'ab, selamat. Semua orang datang untuk mengucapkan salam kepada saya dan selamat, karena saya telah mendapatkan taubat dari Allah. Wa yaquluna li, dan mereka berkata kepada saya, selamat wahai Ka'ab, karena engkau telah mendapatkan taubat dari Allah. Sampai saya masuk masjid. Saya masuk masjid nih, saya lihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang biasanya nih di hadis-hadis kemarin dibilangin lagi sholat, selepas sholat dilihatin Rasulullah nih, kira-kira ngelirik saya nggak ngelirik. Ternyata saya sholat, Rasulullah melihat ke belakang. Saya lihatin Rasulullah pura-pura nggak ngelihat lagi. Nah sekarang Rasulullah yang begitu sudah berubah nih. Bagaimana wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Kata beliau, saya ini kalau melihat Rasulullah lagi bahagia, kita tahu gitu. Kalau Rasulullah lagi bahagia, lagi senang sama sesuatu, tentu wajahnya akan bercahaya sehingga seakan-akan beliau itu adalah potongan bulan purnama. Wa kunna na'rifu dzalika minhu. Kami tahu gitu, keadaan Rasulullah ketika senang, ketika sedih, kami tahu. Dan ketika itu saya memandang kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bahagia. Saya lihat Rasulullah jalisun haulahun nas. Rasulullah duduk dan di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa sahabat Rasulullah. Tentunya 10 sahabat Rasulullah al-mubashshiruna bil jannah tidak lepas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tahun-tahun terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu sahabat-sahabat yang sepuh tidak pernah meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqama Talhah bin Ubaidillah,
Maka salah seorang di antara sahabat dekat Rasulullah namanya Talhah bin Ubaidillah. Talhah ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk 10 orang yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan surga. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah. Sa'dun, Sa'idun, wa Aufin, Talhatun, wa Abu Ubaidatin, wa Zubairun, Sadatun, Ghubaru. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Abu Ubaidah, wa Zubair bin al-Awam. 6 orang itu. Zubair dan Talha ini senantiasa berdua, kemana-mana berdua. Ini sahabat Rasul namanya Talha bin Ubaidillah sama Zubair bin al-Awam, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya ingat nih, ini masa-masa susah ini orang ngelakuin, ini dari hadis ini kita bisa paham, orang ngelakuin sesuatu yang biasa kita anggap istimewa. Kenapa? Karena kita lagi susah. Makanya jangan pernah anggap remeh kebaikan yang kamu lakukan. Karena terkadang teman kamu lagi keblangsak, yang kamu kasih cuma 5.000, diingat sama dia sampai dia mau masuk kubur. Ketika datang Ka'ab bin Malik ke masjid, sahabat-sahabat semuanya di sekelilingnya, satu sahabat doang dari Muhajirin, karena beliau dari Ansar. Pada masa itu masih adalah sedikit-sedikit, oh ini rombongan Muhajirin, rombongan Ansar. Sampai Rasulullah SAW sempat bilang kepada orang Ansar, kalian ini nggak seneng apa? Mereka orang Muhajirin pulang dengan kambing mereka, dengan makanan mereka, sementara kalian pulang ke Madinah dengan Rasulullah, kalian masih mau marah begitu? Kalian mau bandingkan kambing itu, harta rampasan itu dengan Rasulullah? Sampai Rasulullah begitu bilang sama orang Ansar ketika melihat Rasulullah kayaknya ngelebihin orang Muhajirin. Kok orang Ansar enggak dapat, orang Muhajirin dapat, ini dapat ini. Kata Rasulullah SAW, sampai nangis Rasulullah. Mallati balagani ankum, kata Rasulullah. Ketika itu Rasulullah membagikan pembagian harta rampasan perang. Rasulullah lebihkan orang Muhajirin. Ini untuk orang Muhajirin. Sebagian orang dari munafik langsung, wah ini ada bahan nih buat diomongin. Bilang apa? Tuh Nabi Muhammad tuh lihat, mentang-mentang dari Mekah, sama orang Mekah baik banget, orang yang hijrah baik banget. Sementara kita udah ngasih rumah, udah ngasih tumpangan, udah ngasih kampung kita, udah ngasih negeri kita, sudah ngasih tempat kepada beliau, sudah menyiapkan fasilitas. Kok kita nggak dikasih apa-apa? Orang munafik paling demen kalau ada bahan-bahan seperti itu. Akhirnya sebagian di antara mereka sampai terbawa gitu. Lalu Rasulullah SAW berdiri di mimbar, kumpulkan orang-orang Ansar, lalu mengatakan, apa yang sampai kepada saya daripada ucapan-ucapan kalian, wahai Sa'ad. Ketika itu ada namanya Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah, seorang pemimpin Ansar. Apa yang saya dengar dari kalian? Apakah rela kalian lupa mereka Muhajirin pulang ke rumah mereka membawa kambing, membawa harta, dan kalian pulang membawa saya, kata Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan hal yang semikian rupa. Ala kulli hal, kata Ka'ab bin Malik, pada saat itu faqama Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwilu hatta safahani. Ketika saya datang, Talha langsung berdiri mendekat kepada saya. Selamat bro, gitu. Masya Allah, ente sudah dapat taubat dari Allah, sudah dapat maaf dari Allah. Ente Masya Allah lah pokoknya. Dipuji-puji oleh Talha bin Ubaidillah. Muharwil, al-harwalah itu lari lebih cepat begitu ya. Agak beda dengan hanya sekedar berjalan. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuhu. Ini kalimat ini menjadi diabadikan. Demi Allah, tidaklah ada orang dari Muhajirin yang berdiri untuk saya kecuali dia. Poinnya apa? Kalau kamu melakukan kebaikan kepada sahabat kamu yang ketika itu sedang terjatuh, maka kebaikan kamu itu tidak akan pernah dilupakan. Selalu akan terngiang-ngiang di pikirannya. Artinya apa? Kebaikan tersebut jangan pernah diremehkan. Terkadang sesuatu yang bagi kita biasa, bagi orang lain adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam.